Kisah tragis dialami seorang pria kaya asal Amerika Serikat bernama Eben Beers yang rahangnya hancur tak bersisa. Dia adalah seorang pengusaha sukses dan atlet berprestasi yang sangat aktif dan sehat. Namun, nasibnya berubah ketika ia mengalami cedera yang tak kunjung sembuh, di mana Beers mengonsumsi obat bernama Raditor, atau minuman yang mengandung radium dan menyebabkan keracunan radiasi. Minuman ini membuatnya mati mengenaskan hingga membuat rahang dan tenggorokannya hancur. Pada awal abad ke-20, terdapat seorang pengusaha kaya, olahragawan, sekaligus sosialita yang sangat terkenal bernama Ebenezer Mchburney Beers yang hidup di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dia lahir pada tanggal 12 April 1880 di Pittsburgh, Pennsylvania. Beers adalah seorang anak yang sangat beruntung, di mana ia sendiri merupakan anak dari konglomerat bernama Alexander Mchburney Beers. Ayahnya ini merupakan pengusaha sekaligus presiden dari perusahaan baja dan juga National Iron Bank di Pittsburgh, Amerika. Bahkan Eben Beers menempuh pendidikan di sekolah bergengsi di Amerika yaitu St. Paul Yale College, yang pada masa itu dipenuhi oleh orang-orang kaya saja yang bisa menempuh pendidikan di sana. Jika kita lihat, tentunya sejak kecil dia memiliki kehidupan beruntung dengan masa depan yang sangat cerah, di mana dia tidak pernah kekurangan apapun dari segi kehidupannya. Namun siapa sangka, saat besar kisahnya begitu sangat menyedihkan. Apalagi dia adalah orang yang sangat terpandang, karena dia merupakan seorang olahragawan dan atlet terkenal di tim golf. Dia sering menjuarai kejuaraan olahraga golf amatir bergengsi pada tahun 1906 di negaranya. Saat setelah Beers menjadi juara golf, dia menjabat sebagai pimpinan bisnis milik ayahnya sendiri di perusahaan baja Girard yang sangat besar. Beers hidup di lingkungan keluarga kaya. Dia sangat sehat dan aktif karena pola hidup kesehariannya yang sangat terjaga. Awal mula kehidupannya sangat tenang dan penuh dengan kenyamanan. Namun semua itu berubah ketika suatu peristiwa di tahun 1927, di mana kereta yang ditumpanginya berhenti mendadak dan menyebabkan Beers terluka di lengannya karena terjatuh dari tempat tidur kereta api saat pulang dari pertandingan sepak bola di Yale Harvard. Sayangnya, cedera itu membuatnya selalu merasakan sakit yang terus-menerus dan tidak kunjung sembuh, padahal dia sudah banyak berobat dan mengkonsumsi obat-obatan. Hingga pada saat itu seorang dokter fisioterapinya bernama Charles Clinton Moyer menyarankan agar dia meminum Raditor, obat paten yang diproduksi oleh William J. Bailey. Bailey sendiri adalah seorang lulusan dari Universitas Harvard yang sangat terkenal. Dia mengaku sebagai dokter paten. Bahkan dia menjadi sangat kaya dan terkenal dari penjualan obat buatannya yang sangat laris yaitu Raditor ini. Kita mengulas sedikit tentang apa itu Raditor. Raditor adalah sebuah minuman yang diklaim memiliki manfaat kesehatan dan energi yang dipasarkan pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Minuman ini terkenal karena mengandung radium, suatu zat radioaktif yang pada saat itu dianggap memiliki sifat penyembuhan dan meningkatkan energi. Pembuat Raditor, William J. Bailey, memasarkan minuman ini sebagai obat mujarab yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan meningkatkan vitalitas. Banyak orang kaya dan terkenal pada masa itu yang membeli obat ini, termasuk Eben Beers, yang percaya pada obat tersebut dan mengonsumsi Raditor secara teratur yang berharap bisa menyembuhkan lukanya. Keputusan itulah yang mungkin pada akhirnya menjadi keputusan yang paling disesalinya karena telah meminum obat yang sebenarnya amat sangat berbahaya. Setelah Dr. Moyer merekomendasikan obat kepada Beers, dia mulai mengkonsumsinya dengan memberikan komisi yang tinggi kepada dokter tersebut. Dia dapat membayar sebesar apapun agar penyakitnya bisa sembuh. Beers mengikuti saran dari dokternya tersebut dan mencoba meminum Raditor itu. Hingga beberapa hari ke depan, Beers merasa bahwa Raditor tersebut membuat tubuhnya menjadi enakan, dan dia merasa kesehatannya meningkat setelah meminum air Raditor. Awalnya dia minum dengan jumlah resep yang disarankan oleh dokter, karena dia merasa bahwa Raditor memberikan manfaat terhadap tubuhnya, hingga dia mulai meminumnya dengan jumlah yang besar, yaitu sebanyak 3 botol dalam sehari selama beberapa tahun ke depan.
Di tahun awal pemakaian obat ini, Beers bisa beraktivitas seperti biasanya dan merasa bahwa ia akan sembuh dari cederanya. Sampai Beers telah meminum hampir 1.400 botol Raditor sebelum dia menyadari bahwa air radioaktif itu akan membusukkan tubuhnya secara tragis. Beers telah mengkonsumsi lebih dari 3 kali dosis mematikan dari radium tinggi pada saat itu. Dia mulai menyadari bahwa kesehatannya mulai memburuk akibat kelebihan dosis yang dia minum. Beers pun mulai berobat dengan perawatan yang sangat mahal sekalipun, namun naasnya tetap membuat kesehatannya semakin sangat buruk. Ia menyadari bahwa giginya mulai rontok dan menjadi sangat khawatir. Hingga pada tahun 1930 dia mulai memberhentikan meminum obat Raditor tersebut, tetapi itu sudah terlambat. Dia mulai berobat karena sakit kepala dan rahang yang amat sangat nyeri. Disinilah awal kejadian tragis itu menimpanya, di mana dia mengalami penyakit kanker yang sangat ganas hingga perlahan-lahan menggerogoti tulangnya. Rahang atas dan rahang bawahnya mulai mengalami pembusukan yang diakibatkan dari air radioaktif. Banyak jaringan tubuhnya yang rusak hingga dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun lagi selain berbaring di atas ranjang. Itu adalah tahun-tahun menyakitkannya sebelum dia meninggal karena radiasi telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan, otak dari Eben Beers ini juga mengalami abses, di mana penyakit pada otak yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Infeksi ini sampai memunculkan kantong di dalam jaringan otak yang berisi bakteri, nanah, dan cairan penyakit lainnya. Dokter melakukan pembedahan dengan berbagai cara, di mana wajahnya memiliki lubang menganga tanpa rahang bawah karena rahangnya tersebut telah hancur berkeping-keping. Keadaan mengerikan ini membuatnya semakin terpuruk dan mentalnya sangat hancur yang diakibatkan oleh rahangnya yang telah hancur dan hilang. Pada tahun 1931, seorang pengacara Komisi Perdagangan Federal bernama Robert Hinerwin dikirim untuk mewawancarai Beers. Alangkah terkejutnya dia melihat situasi mengerikan yang dialami oleh Eben Beers saat itu. Dia merasa ngeri dengan keadaan pengusaha kaya tersebut. Menurut laporan dari Win, saat itu Beers membuka pintu rumahnya ketika Win berkunjung di kediamannya dan menyambutnya masuk. Win mengatakan sangat prihatin dengan keadaan Beers, di mana dia menyaksikan langsung bahwa rahang dan dagunya telah hilang serta membusuk akibat zat radioaktif yang diminumnya. Dia mengatakan bahwa hal ini merupakan pengalaman yang mengerikan selama ia hidup untuk menyaksikan kisah tragis yang dialami Beers ini. Hingga pada akhirnya, Beers meninggal dunia pada 31 Maret 1932 di usianya 51 tahun. Eben Beers dikebumikan di Beers Mausoleum di pemakaman Allegheny, Pittsburgh. Bahkan mayatnya pun disegel dalam peti mati berlapis timah panas yang dirancang untuk memblokir radiasi yang akan terus-menerus memancar dari jenazahnya selama berabad-abad yang akan datang. Pada tahun 1965, kuburannya digali kembali dengan pengamanan ketat, di mana hal ini bertujuan untuk para ilmuwan melakukan pengujian terhadap jenazahnya. Yang mengerikannya lagi, studi ini mendapatkan hasil bahwa tingkat radiasi tinggi tersebut masih aktif dalam tubuhnya dan masih sangat berbahaya hingga pada masa itu. Dari sini kita belajar bahwa, apabila terdapat lingkungan ataupun benda yang terpapar zat radioaktif saja akan sangat berbahaya. Apalagi jika sampai diminum dan masuk ke dalam tubuh manusia. Uranium dapat terkandung dalam air yang larut dalam Raditor ini menyebabkan kerusakan pada sel-sel tubuh manusia. Inilah pentingnya pendidikan dan canggihnya teknologi, karena pada masa itu akses teknologi masih sangat minim, sehingga hal-hal buruk seperti yang dialami Beers itu bisa terjadi. Beers sendiri bisa merasakan akibatnya karena terlalu banyak mengkonsumsi Raditor, si tonik ajaib yang tadinya dia harap bisa meningkatkan energi dan kesehatan pada tubuhnya. Namun faktanya bahwa obat itulah yang mematikan dia dengan cara yang sangat mengerikan. Sampai-sampai dia dijuluki sebagai man with radium jauh karena dia memiliki wajah tanpa adanya rahang. Kisahnya memberikan dampak ketakutan bagi banyak orang di Amerika pada zaman itu. Apalagi dia sebelumnya adalah orang yang terpandang dan seorang atlet terkenal. Pasti banyak orang yang merasa kaget dengan situasi yang dialami Beers ini. Dapat kita bayangkan pria malang ini yang sebelumnya hidup sangat enak dan penuh dengan kekayaan, namun akhir kisah hidupnya begitu sangat tragis dan menyedihkan. Kejadian tragis yang sangat mengerikan itu mulai beredar di mana-mana. Banyak pemberitaan yang meliput kisah Eben Beers tersebut, hingga pada saat itu organisasi berita global yang sangat terkenal bernama The Wall Street Journal membuat judul berita utama yang mengangkat kasus kematian Eben Beers ini dengan judul "Air Radium Bekerja Dengan Baik Sampai Rahangnya Lepas". Pada akhirnya,
Setelah kematian tragis Beers ini, perusahaan Bailey ditutup oleh FDA atau Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan di Amerika Serikat. Setelah kematian Beers yang kisah kehidupan sebelumnya sangat beruntung, namun di akhir kisahnya begitu sangat tragis dan menyakitkan. Diperkirakan ada 36 mikrogram radium yang masih bersarang di seluruh tulangnya. Tubuh Beers masih menyimpan radioaktif tinggi, hingga menjadi kasus kematian paling mengerikan di zaman itu hingga masa kini. Dari kisah Eben Beers ini dapat diambil pelajaran bahwa sesuatu yang berlebihan itu sangat tidak baik. Apalagi menyangkut dalam dunia medis untuk keselamatan banyak manusia. Kasus ini disoroti berbagai kalangan medis dan banyak ilmuwan, bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri sangat amat penting yang dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi manusia. Bagaimana tanggapanmu mengenai kisah tragis yang dialami Eben Beers ini? Tulis di kolom komentar ya jika kamu turut menganalisa kasus kematian yang mengerikan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan berbagai video misteri lainnya. Dan sampai jumpa kembali pada episode misteri berikutnya.